Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin Shogun 110, Shogun Kebo ataupun Shogun R. Banyak poin-poin penting supaya mesin tidak cepat ambrol. Pokoknya teman-teman perhatikan poin-poinnya. Oke, langsung ke tutorial. Pertama-tama kita panaskan dulu di bagian dudukan bearingnya ya, kanan ataupun kiri. Kurang lebih 2 menit sampai dengan 80 derajat. Sedangkan yang kiri ini kita pasang langsung dengan kruk asnya. Nah, kemudian di sini pasang ring. Kalau misalkan tidak dipasang ringnya saat pengencangan, nanti kruk as bisa tertarik ke sebelah kanan. Kemudian bagian bearingnya kita kasih pelumasan oli. Nah, pasang as engkol, kemudian ada ring, kemudian ada gigi engkol seperti ini, kemudian ada letter U ring ya untuk penguncian bagian per engkolnya. Nah, di sini ada titik, harus ketemu dengan titik di bagian gigi engkol. Sebelum pasang gigi engkol, pasangkan dulu pernya seperti ini. Nah, titiknya harus sejajar ya teman-teman. Langsung saja kita proses pemasangannya. Kita lepaskan saja dulu supaya mudah ya gigi engkol dan pernya. Nah, kita tahan seperti ini supaya tidak jatuh ke bawah untuk ring U-nya seperti ini. Nah, langsung kita masukkan seperti ini. Per engkol harus pas dicoakan crankcase ya, centilan. Kemudian pasang per, kemudian pasang gigi engkol yang sejajar dengan titik tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian gunakan engkol ataupun tang, kita putar ke kiri sampai masuk ke bagian stoppernya ya. Nah, udah beres seperti ini teman-teman ya caranya. Langsung kita perakitan susunan gigi rasio. Nah, ini untuk as sekunder, primer, ini as primer ada giginya seperti ini, kemudian ada gigi lagi, kemudian ada ring ya. Ringnya cuma ada satu di as primer semua. Kemudian di as sekunder ini ada ring juga tapi tidak bisa dilepas, susah ya dilepasnya, harus pakai tenaga. Nah, kemudian kita satukan seperti ini, langsung proses pemasangannya secara bersamaan, as sekunder, as primer ataupun gigi rasio sekunder primer. Nah, setelah masuk kita pasang gigi engkolnya, kemudian ada ring ya. Nah, langsung kita pas-paskan, harus rata semuanya ya. Nah, udah rata seperti ini, diputar gak bakalan mutar. Nanti setelah pasang shift drum baru bisa muter. Kemudian nah perhatikan harus ada roller ya, rollernya satu di bagian capit udangnya. Kalau misalkan tidak terpasang nanti gigi rontok ambrol nih. Karena itu berbeda tuh ya. Tuh berbeda, yang atas kecil, yang bawah ada rollernya semacam itu. Nah, cara pasangnya seperti ini. Yang ada rollernya di sebelah kanan, yang tidak ada rollernya di sebelah kiri, karena ini dijamin tidak bakalan tertukar karena beda kecil dan besarnya. Kemudian pasang per, kemudian centilan ini untuk fungsinya untuk gigi 1, 2, 3, 4 ke speedometer ya. Kasih template supaya tidak murag ke bawah. Langsung kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Kemudian langsung kita masukkan ya capit udangnya. Di sini namanya capit udang, saya nama komponennya nggak tahu apa namanya ya. Kemudian pasang pennya ya, pen. Nah, seperti ini harus masuk. Setelah ini baru kita putar-putar ya, kita tes teman-teman. Sebelum itu kasih pelumasan dulu supaya ada pelesang ataupun lancar encer. Nah, kita putar seperti ini. Perhatikan bagian shift drumnya saya putar-putar seperti ini, harus mentok ke kanan, harus sampai mentok ke kiri ya teman-teman. Jadi kita tes 1, 2, 3, 4 netral seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah berputar, dijamin ini gigi rasio pemasangannya sudah benar. Kalau misalkan nggak berputar ataupun macet sama sekali, berarti ada yang salah. Kemudian pasang bearing dulu ya. Nah, pasang bearing bagian shift drum. Kemudian ini ada semacam apa namanya ya, spons tapi sponnya terbuat dari stainless ya. Itu fungsinya untuk hawa supaya oli tidak naik ke atas teman-teman, ke selang hawa. Kemudian kasih lem sebagian saja, kita kasih lemnya satu bagian saja, nggak perlu dua-duanya karena satu bagian saja sudah cukup. Kemudian pasang pin dowel. Nah, ada dua ya, kita kasih oli. Kemudian langsung kita proses pemasangan. Nah, di sini kasih oli lagi. Jangan lupa ngopi, fokus ya teman-teman, sambil udun supaya fokus, supaya ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa membawa berkah untuk teman-teman. Langsung kita pasang seperti ini, kita ketuk aja dikit sedikit. Nah, setelah rapat seperti ini udah oke ini teman-teman, diputar lancar kruk asnya, tapi belum, nanti kita harus kencangan dulu, dan setelah dikencangkan putaran harus lancar. Kemudian langsung kita balik, kemudian pasang baut-bautnya. Dan diperhatikan baut-bautnya untuk panjang-panjangnya ya, kurang lebih 1 sentian nongolnya. Kemudian langsung kita gunakan obeng ketok PH3, 3 kali jebret, kita kencangkan secara rata ya teman-teman pakai palu. Nah, kalau pakai impact rawan selek. Kemudian bersihkan sisa-sisa lemnya, kemudian kasih oli, putar, nah lancar seperti ini. Kemudian harus diperhatikan di sini ya saat pemasangan bagian capit udang. Nah, ada bos nih, kalau misalkan bosnya nggak kepasang nanti nggak center, jadinya oblak, nggak lancar ngopernya. Nah, di sini ada garis ataupun titik di tengah. Nah, garis ini harus
pas dimasukin ke titik yang ada di bagian shift drum. Nah, masukin dulu seperti ini. Nah, harus plug teman. Nah, oke, sudah pas ya. Kemudian kita pasang bagian pennya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ada 2 buah titik ya di bagian lingkaran itu. Nah, ada pennya juga, ada yang panjang, ada yang pendek. Sedangkan yang pendek disimpan di bagian yang ada titik-titik ya. Ada tanda titik 2 itu yang pendek-pendek, sedangkan yang panjang ini disimpan di sini nih. Nah, kiri kanan ya seperti itu. Yang di bagian tengah dekat stopper itu kosong ya, teman-teman, cuman ada 4 kalau motor Shogun R. Beda dengan Smash Shogun itu ada 5. Nah, ini kita pasang di sini yang pendek. Tuh ya, jangan sampai terbalik. Ini tepat sekali pemasangan pabrikan ya, tapi bisa dibolak-balik tapi harus tepat pasangnya. Nah, kemudian pasang bos, as ya. Kemudian ceker ayam. Kemudian pasang ini apa namanya ya, per. Nah, pernya seperti ini caranya, jangan sampai terbalik juga untuk pernya ya, teman-teman. Nah, setelah pasang per, kemudian ada ring, teman-teman, ada 2 buah ring dan ada 1 bearing. Bearingnya bearing matahari. Nah, bearing mataharinya kita simpan di bagian tengah-tengah seperti ini. Langsung kita masukin seperti ini. Nah, kita tekan stoppernya ke bawah. Kalau mau dicopot stoppernya silahkan dicopot, tapi nggak dicopot juga stoppernya bisa. Nih, harus sampai masuk. Nah, namun di sini sedikit keras karena itu as persnelengnya mentok ke kayu, itu kayu di bawah nih. Nah, kok bisa keras teh? Aiprak teh mentok. Nah, setelah saya pinggirin ke sini, dia bisa masuk, teman-teman. Nah, harus sampai masuk seperti ini. Nah, kita pas-paskan. Nah, kalau misalkan sulit kita putar-putar shift drumnya. Nah, udah masuk tuh ya, karena tidak mentok tadi. Nah, oke, setelah masuk seperti ini, tinggal kita pasang ring. Tapi sebelum ring, ringnya bolak-balik bebas, tidak masalah ya, tapi kita sesuaikan dengan semula karena yang dalam itu banyak coledar ataupun coakan bekas gesekan. Nah, perhatikan ini bintangannya nih, jangan sampai terbalik juga. Titik ini harus sejajar dengan titik yang tadi. Tuh, titik yang ada garisnya ya. Yang ada garisnya ataupun yang ada pena, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu, jangan sampai terbalik supaya kita tahu, teman-teman ya. Kalau terbalik masalah jadinya. Nah, oke, langsung kita pasangkan ring dulu ya. Nah, pasangkan ring, kemudian bintangannya. Nah, bintangannya seperti ini posisinya. Jadi pen yang 2 panjang itu di kiri kanan, sedangkan yang pendek tertutup dengan bintangan tersebut ya, tuh. Tertutup. Nah, yang panjang nongol, yang tengah kosong. Kemudian jangan lupa ini ring. Ring lebar nih. Kalau misalkan ringnya nggak kepasang, nanti pennya bisa mecleng keluar. Berbahaya sekali ya. Pasang ring yang lebar untuk mencegah supaya pen tidak keluar. Kencangkan secukupnya seperti itu. Nah, setelah kencang seperti ini, tinggal kita uji tes, teman-teman. Kita masuk ke depan, ini udah gigi 4 nih, udah 4. Kemudian untuk ke belakang 3 2 1. Nah, tinggal kita putar-putar saja seperti ini, 3 2 1. Harus sampai dengan ke temu netral. Setelah netral udah nggak bisa dipencet-pencet lagi karena udah nggak ada pennya. Meskipun ada pennya udah nggak bakalan bisa ditincak karena di bagian shift drumnya juga ada pembatasnya. Kemudian tinggal 1 2 4. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini dijamin udah lancar ya. Ini untuk proses pengetesan gigi 1 2 3 4. Nah, mantap sekali, men. Kemudian langsung kita pasang saringan. Setelah saringan kita pasang bagian pompa oli. Nah, perhatikan di sini ada o-ring 2. Nah, kalau misalkan o-ringnya nggak kepasang, nanti bisa jadi pompa olinya lemah karena ada kebocoran. Kemudian 2 pasang pin dowel nih, ada 2. Nah, jadi harus banyak diperhatikan ya supaya teliti, karena ini di bagian Shogun R bisa kacau nanti kalau misalkan salah posisi ring, bahkan salah yang lainnya. Kemudian bautnya baut kembang sama ini. Langsung saja kita kencangkan seperti tadi, 3 kali jebret pakai obeng ketok. Boleh pakai impact asal masuk aja dulu seperti ini. Kalau ngencengin pakai impact rawannya rawan selek, teman-teman. Saya juga bisa ngencengin pakai impact tapi nggak saya turunkan ilmunya, pakai obeng ketok aja. Nah, setelah kencang pasang gigi pompa oli, ada centilanya ya yang pas di situ. Nah, kita putar, ini lancar ya teman-teman untuk kruk asnya. Nah, di sini kita pasang per segitiga, bukan per, ini bola baja segitiga. Nah, perhatikan ya, yang ada coakan harus ke depan, yang polos di dalam, jangan sampai terbalik ya. Nah, pasang seperti ini. Kalau misalkan terbalik nanti bisa keras. Nah, oke, kemudian perhatikan di sini ada lubang nih, 2 buah lubang di bagian depan. Ini untuk jalur masuk ya.
jalur masuk ke bagian pelumasan stang piston dan bos-bosan di sini itu ada lubang di sini 2. Nah, jadi totalnya 4 di bagian as ini. Nah, kita coba tutup yang bawah, kemusukin oli dari sini. Nah, dia keluar dari situ ya. Nah, jadi jalur masuknya dari 2 lubang yang saya tadi tusuk karena bukan dari depan sini. Kalau dari sini buntu, teman-teman. Nah, nanti masuknya dari sela-sela ini nih. Nah, sela-sela gigi ini. Nah, dia masuk ke sini. Nanti di situ ada sealnya. Nah, masuk ke sini, nanti di sini ditampung, disaring ya, disaring sama tutup ini, kemudian masuk ke lubang 2 ini, kemudian langsung masuk ke bagian pelumasan, bos-bosan, kemudian masuk ke bagian stang piston untuk pelumasan, stang piston dan piston. Kalau misalkan salah, nanti piston cepat baret, teman-teman ya. Stang seher jadi cepat rusak. Kemudian pemasangan bos ini bebas. Tidak ada top-topannya, teman-teman. Bergeser tidak sesuai dengan titik juga tidak masalah karena di bagian asnya ini sudah ada nut ya. Sudah ada nut di bagian jalur olinya tersebut. Jadi bebas pemasangannya, tidak usah khawatir. Oke, lanjut, kemudian langsung pasang rumah kopling dan kampas kopling. Untuk cara pergantiannya nanti ada di video selanjutnya ya. Karena kalau durasinya panjang ini kalau disatuin. Nah, kemudian langsung kita pasang spi ya, spi penguncinya. Gunakan tang snap ring buka seperti ini, teman-teman. Nah, harus sampai pas masuk ya sebelum dipasang tang snap ring. Spi-nya didedetin pakai tang supaya rapat. Kemudian pasang gigi primer. Nah, gigi primer seperti ini yang ada spi-nya di bagian luar ya. Kalau misalkan di dalam gak bakalan masuk ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita pasang bagian mangkok. Mangkok dan cek ya. Nah, cek ya ke depan berputar seperti ini. Ke belakang tidak berputar. Berputarnya sama mangkok. Nah, kita paskan dengan gigi yang belakang ya. Nah, oke. Coba kita putar nih. Kita pegang ceknya ya. Kita putar ke belakang, mangkoknya dia berputar. Sedangkan kalau kita putar ke depan, maka cek dan mangkoknya ikut berputar, teman-teman ya. Kemudian pasang kampas ganda otomatisnya ya. Nah, harus pas dengan cek ya, coakan cek. Nah, setelah pas dengan coakan cek harus diperhatikan banget di sini. Kalau misalkan salah pemasangan ring ini nanti berbahaya sekali karena bisa menyumbat jalur oli. Jangan seperti ini cara yang salah. Ini kurang tepat kalau misalkan cara pemasangan ringnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita ambil lagi, pokoknya di sini di as ini ada 2 buah jalur oli. Jangan sampai tertutup oleh ring ini karena sangat berbahaya sekali. Nah, yang tepat itu perhatikan nih, ini coakan ya. Ada coakan itu harus lihat. Si bagian lubangnya harus melewati coakan tersebut karena ini coakan ini nanti untuk masuk oli ke as itu. Nah, di atas bawah itu bisa ketemu, teman-teman. Kalau misalkan tertutup nanti sangat berbahaya sekali. Nah, contohnya seperti ini. Kita tutup ya, kita pasang sembarangan. Nah, pasang terbalik dulu. Nah, bisa kita lihat sendiri jalur oli ini tersumbat tuh ya. Ini terbalik, jadi tersumbat. Kemudian kita coba pasang asal, kita geser seperti ini. Lihat, jalur oli tersumbat. Nah, jadi berbahaya sekali ring ini. Kalau misalkan tidak benar, bisa membahayakan pelumasan di bagian stang piston dan piston bisa baret pistonnya, teman-teman. Jadi harus tepat ya, diperhatikan. Nah, perlu diingat di sini ya, harus sejajar dengan titik ataupun lubang jalur oli tersebut. Nah, seperti ini. Yang tepat seperti itu. Kemudian langsung kita pasang ring ya. Udah cukup paham di sini, teman-teman. Kita pasang ring outside, ring cembung namanya ini. Kemudian pasang mur ya. Untuk mur itu dibolak-balik bebas-bebas saja ya. Tapi kita lihat yang rata mending dikasih di dalam ya. Kalau misalkan yang udah nggak rata mah di luar aja. Nah, ini kuncinya pakai kunci 32, teman-teman. 32-nya 32 sok. Dan jangan pernah sekali-kali menahan di bagian baut magnet ya. Harus seperti ini, tahan stang seher ataupun tahan mangkoknya. Kalau misalkan ditahan di bagian magnet, si kruk as bisa melintir jadinya goyang. Setelah kencang seperti ini, mangkok kita putar ke belakang harus berputar otomatis, sedangkan ke depan ikut dengan kruk asnya kalau diputar. Kemudian ini pasang cabang 4 penekan ya, stud. Nah, oke, sudah terpasang. Kemudian tinggal kita pasang packing ya di sini. Nah, pasang packing. Kalau misalkan nggak ada packing gimana, Bang? Nggak ada packing juga tidak masalah, karena harus rapat juga ya. Nggak pakai packing juga tidak apa-apa. Alangkah baiknya pakai packing supaya tidak ada kebocoran. Kemudian ini ring ya, ring pengunci.
Nah, kalau misalkan ring pengunci tidak dipasang bagaimana? Tidak apa-apa juga, yang penting pemasangan bautnya itu kencang ya teman-teman. Harus dikencangkan secukupnya supaya tidak terjadi kendor. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci 8. Nah, asal jetrek aja seperti ini teman-teman ya. Gak perlu kencang-kencang amat. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita kunci. Nah, kalau ada penguncinya, kemudian pasang 2 buah pin dowel. Nah, oke, udah dipasang. Kemudian diperhatikan di bagian bak kopling ini ada seal ya. Nah, seal ini jangan sampai rusak. Kalau rusak telur oli nanti kurang maksimal. Nah, di sini ada penyemprotan untuk ke bagian kopling tuh ya. Ada semprotan kayak water jet seperti itu, langsung kita pasang. Plak. Nah, udah terpasang. Kemudian baut-bautnya sama ya, sama jaraknya 1 sentian. Jadi kalau misalkan mendem tuh ya, itu terbalik teman-teman, terlalu pendek. Nah, kalau yang pas itu seperti ini teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan baut-bautnya. Bukan diingat-ingat tapi dipahami teman-teman. Aduh, capek sekali saya ngomong sampai hari ini. Nah, seperti itu ya, kita langsung kencangkan. Nah, di sini ada semacam pengait kabel busi. Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa paham. Jangan lupa ngopi, berdoa supaya ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman. Nah, oke, kemudian langsung kita kencangkan menggunakan impact sampai rapat, tapi nggak saya kencangkan langsung. Karena saya seperti biasa, kencangkannya pakai obeng ketok teman-teman. Langsung ya 3 kali jebret. Kemudian langsung ke bagian blok piston, pasang 2 buah pin dowel. Nah, 2 buah pin dowel ya di atas, bagian atas, kemudian pasang packing. Jangan sekali-kali kasih lem di bagian packing kertas ini karena bisa menyumbat jalur oli teman-teman. Kalau tipis-tipis mungkin boleh-boleh saja, tapi packing kertas mah nggak perlu pakai lem teman-teman ya. Saya pepejeh jangan pakai lem. Kemudian pasang ring piston dan piston. Nah, tanda panahnya itu harus menghadap ke exhaust. Ring piston sudah saya pasang duluan karena untuk mempercepat durasi. Banyak kok saya mentutorialkan cara pasang ring piston ya. Nah, sepi penguncinya sudah dipasang. Jangan sampai lupa, jangan sampai kayak motor fiction yang kemarin-kemarin lupa pasang spi jadinya baret ataupun ngalegok blok pistonnya. Pasang spi penguncinya seperti ini. Kita kasih pelumasan. Setelah itu langsung tinggal kita pasang blok pistonnya ya. Nah, blok pistonnya langsung kita pasang seperti ini. Nah, kita masukkan dulu celah-celah ring pistonnya. Setelah masuk tinggal kita goyang-goyang dan tekan sampai ke dalam. Kalau udah masuk, mantap men. Saya malah bersin-bersin nih. Aduh, lagi flu. Kemudian langsung kita topkan teman-teman ya. Nah, kita putar-putar seperti ini, harus sampai ngetop ya. Nah, udah ngetop seperti ini, tinggal kita langsung pasang rantai keteng. Rantai keteng dulu ya, jangan lidah tensioner dulu. Soalnya kalau misalkan pasang lidah tensioner nanti masukin ketengnya rada sulit. Nah, pasang rantai keteng seperti ini yang super-super tebal ya teman-teman. Langsung kita pasang. Lidah tensioner bagian bawah harus pas, dicoakan yang belakang. Nah, setelah ini langsung kita proses perakitan bagian head. Nah, head udah saya sekir ini teman-teman. Nah, seal clamp wajib kita ganti. Nah, di bawah boss clamp ada ring, kemudian pasang seal clamp yang baru. Seal clampnya bisa pakai Honda ya, Honda Grand sama. Kemudian pasang ring, kemudian pasang seal clamp lagi nih, masukin seperti ini. Kemudian langsung kita pasang bagian clampnya. Nah, ini habis disekir. Kenapa bang disekir? Apa fungsinya sekir? Sekir itu berfungsi untuk mencegah kompresi loss ya. Jadi untuk merapatkan permukaan antara klep dan seating klep. Jadi tidak bisa mencegah kebocoran seperti itu, mencegah kebocoran ya, kompresi. Kemudian pemasangan pre-klepnya ada 2, yang rapat itu disimpan di bawah. Biasanya yang di atas itu ada marking hijau dan kuning. Kuning itu disimpan di atas, pasang retainer, pasang kuku klep seperti ini ya. Jangan sampai terbalik pasang kuku klepnya. Nah, kemudian untuk penekanan kita tahan klepnya di bawah pakai curug, kemudian pakai plastik, pakai karet ban, pakai kain bisa. Tekan baik pakai kunci sok seperti ini. Nekannya juga harus rada tenaga ya, kalau misalkan setengah-setengah nanti yang masuknya cuma 1. Nah, sedikit lagi udah sampai masuk ini teman-teman. Nah, oke, setelah masuk seperti ini ya, tinggal kita yang satunya lagi sama. Nih, saya tutorialkan lagi tuh yang rapat di bawah. Kemudian ini yang rapat di bawah, yang kecil juga. Tuh lihat di atas ada kuning, ada hijau, itu dari pabrikan marking ya.
Bagus sekali ya, udah beberapa tahun catnya markingnya nggak hilang-hilang. Nah, kita tekan lagi seperti ini sampai masuk ya. Kemudian pasangkan dulu noken asnya, kita kasih oli di bagian bearingnya. Setelah pasang noken as, baru kita pasang pelatuknya. Nah, seperti ini. Untuk pelatuk klepnya sama saja meskipun dibolak-balik. Tapi kalau saya mah ditandai. Yang X disimpan di X, yang ini simpan di I. Nah, pennya jangan sampai tertukar. Nih, yang pendek kita simpan di bagian X ya. Nah, seperti ini. Yang pendek ya, jangan sampai terbalik juga ulirnya karena ada ulirnya. Kalau misalkan ulirnya terbalik nanti saat bongkar sulit. Nah, karena bisa pakai bau 12 untuk melepas pennya seperti itu, teman-teman. Harus diperhatikan ya. Nah, yang panjang di sini. Oke, sudah terpasang ini, teman-teman ya. Tinggal kita pasang ini packing, tapi packingnya packing aluminium ya, teman-teman. Nah, packing aluminium seperti ini harus pas ya, sesuai dengan bautnya. Nah, langsung pasang ini. Apa ini bang fungsinya? Ini gede banget. Nah, fungsinya itu untuk pendingin oli. Karena sebelum melumasin ke bagian klep, per klep noken as, dia disaring dulu di situ. Ada udara ya, kisi-kisi. Jadi si oli yang panas dari bawah dia bisa didinginkan di sini, teman-teman. Karena di dalam sini ada semacam banyak jalan ya. Pokoknya kayak teka-teki silang seperti itu, teman-teman. Nah, untuk baut-bautnya juga jangan sampai tertukar, teman-teman, PPJ ya. Nah, kita kencangkan langsung menggunakan kunci 10. Nah, setelah iya secukupnya wes, cukupnya. Kemudian pasang lidah tensioner bagian atas. Nah, untuk bautnya yang ini ada ring aluminiumnya, ataupun ring tembaga. Kalau misalkan nggak ada ringnya harus pakai ring. Kalau misalkan nggak ada ringnya gimana bang? Pakai lem aja, udah. Kalau hilang nggak perlu cari yang repot-repot lah. Kencangkan secukupnya. Oke, kita langsung tutorial pasangkan ya. Nah, kemudian pasangkan packingnya dulu ya, teman-teman. Packingnya yang ada 3 lapis seng ya, seperti ini. Kemudian mau dikasih lem tipis boleh, tapi jangan sampai menyumbat jalur oli. Kemudian di sini pasang karet ya, karet. Nah, harus pas sesuai dengan topnya. Nah, karena ada semacam centilanya 3 biji. Kalau misalkan centilanya nggak pas, berarti itu nggak top. Kemudian di bawahnya ini kita kasih lem ya, supaya nggak murah gitu ya. Kemudian o-ring, kasih o-ring. Nah, kita kasih lem di sini tidak apa-apa banyak juga karena gak bakalan menyumbat jalur oli. Nah, kita paskan seperti ini. Ada 2 buah pindowel sudah nempel di bagian head karena dicabut keras. Nah, langsung kita pasangkan seperti ini, teman-teman. Nah, oke, langsung sampai merapat. Kalau udah rapat mah enak, teman-teman ya. Masuk. Nah, oke, setelah masuk seperti ini ada ring tembaga di sini di bawah. Nah, ini ring tembaga di sini. Kemudian di sini ring besi. Kemudian di sini ring besi. Nah, seperti itu. Kemudian pasang mur. Nah, murnya. Kemudian langsung kita kencangkan ya pakai kunci 12. Kalau saya ditorsi 24,5, teman-teman. Kalau teman-teman gak ditorsi juga tidak masalah ya, teman-teman. Nah, di sini pasang baut 10 yang obeng kembang. Karena supaya lebih rata pengencangannya pakai manual juga lebih mantap sih, feelingnya kuat. Asal jangan terlalu kencang. Biasanya kalau terlalu kencang itu pemula bisa nyampe patah tuh. Nah, oke, kali jetrek udah, teman-teman. Sambil gagaro sirah saya, mending geslieur ya, ngomong wae ngebacot ya di jam sabaraha. Nah, yang kiri yang pendek kita kencangkan pakai baut kunci 10. Kemudian tinggal kita pasang ini selang ya, selang pelumasan ke bagian rantai keteng, teman-teman nih. Ada pipa itu untuk pelumasan di bagian rantai keteng ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bautnya ada ring tembaga 2 biji ya, kiri kanan. Kemudian sambil di sini pasang kabel nih, kabel masaknya di sini. Nah, sama baut ya yang tengah. Langsung juga kita kencangkan, tidak pakai lama. Dua-duanya ya, semuanya dikencangkan nih. Yang bawah juga murnya dipasang tuh ya, pakai kunci 12. Kemudian penekan tensioner otomatisnya kita buka dulu ya, buka seperti ini. Nah, karena kita mau pasang sintrik ya. Nah, setelah top seperti ini kita pasang sintrik. Nah, ini
Pokoknya tadi udah top, bisa dilihat dari lubang busi, bisa dilihat dari sepi magnet. Setelah itu kita pasang sentriknya, titiknya harus menghadap ke depan, harus pas dengan garis. Nah kalau misalkan kurang pas, tinggal kita colek, kemudian tinggal kita geser ya. Gesernya dari bawah ke atas ya. Nah seperti ini. Nah oke, langsung pasang. Nah titik ini harus sejajar dengan titik yang ini. Kalau misalkan kurang angkat, angkatin. Nah sedangkan dudukan bautnya harus dipas-pasin nih di bagian noken as. Tinggal kita geser seperti ini pakai obeng min. Nah kalau misalkan sulit ya udah tinggal pasang lagi, tinggal dibuka, nggak repot lah. Nah seperti ini dicolak-colek, colak-colek, jadinya sabun colek teman-teman. Mudah-mudahan gak bosen ya nonton videonya sampai habis terus teman-teman, disimak-simak. Pokoknya subscribe, like, komen, silahkan ya yang berkomen. Saling sharing saja, kalau misalkan gak balas mohon maaf karena saya sibuk. Oke, setelah pas lubang-lubangnya kita pasang pen ya. Nah pen lubangnya udah pas, kemudian dudukan bautnya udah pas, langsung kita pasang. Ini ada semacam balancing ya teman-teman, mantap sekali. Ini Shogun R ada balancing nih teman-teman nih. Lihat itu pemberat ya, mantap sekali di bagian noken as itu untuk balancer. Bukan balancer sih tapi balancing, jadi untuk menyeimbangkan putaran. Nah kemudian pasang kleman, kemudian pasang baut 10-nya 2 biji ya. Jadi untuk bautnya ini kalau misalkan kendor, kalau dikunci klemannya nggak bakalan lesot teman-teman, mantap pokoknya ya. Nah langsung kita kencangkan menggunakan kunci 10 teman-teman. Nah oke, setelah kencang seperti ini ya tinggal kita kunci teman-teman ya. Nah kunci di sini pakai obeng min ataupun pakai tang seperti itu teman-teman. Nah pokoknya dicolek aja lah. Nah seperti ini. Saya mau ngopi dulu ya teman-teman, tapi kopinya belum ada. Mah, bikin kopi mah, saya mau ngopi. Nah, ngopi ya, ngopi lagi. Nah, kemudian penekan otomatisnya kita apa namanya? Nah, seperti ini. Nah, itu bekas ganjalan saya gerinda dulu tadi. Nah, ditekan ke atas, kemudian pasang baut L-nya, ada packingnya juga ya. Nah, setelah kencang tinggal kita tekan ke bawah seperti ini, harus sampai menekan otomatis. Nah, jangan terlalu kencang supaya nggak nguk. Nah, jadi harus pas. Kemudian pasang per dan bautnya ini ya, di atas ada o-ringnya seperti ini, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 10. Setelah ini tinggal kita pasang gigi starter. Nah gigi starter kecil, kemudian ada ring, kemudian ada sepi ya, kita gunakan tang sepi teman-teman untuk pemasangan sepinya. Nah mantap ya men. Nah setelah ini tinggal aja kita pasang apa namanya, gigi starter besar, pasang bearingnya dulu. Nah langsung kita pasang di sini. Wah mantap men. Kemudian pasang magnet. Oh belum, pasang tutupnya dulu di sini. Nah pasang tutupnya, kemudian bautnya. Nah bautnya juga pakai obeng kembang. Nah bracketnya mau disimpan di bawah, di atas boleh-boleh saja sih. Ini untuk apa ya, selang karburator, selang pembuangan. Nah ada one way, pelor one way, kemudian sepi magnet dipaskan. Nah diputar-putar seperti ini sampai masuk plug. Nah setelah masuk seperti ini, putar-putar gigi starter ke belakang, mantap. Kemudian pasang mur, tidak ada ringnya ya teman-teman. Langsung kita kencangkan teman-teman menggunakan kunci 17, trek secukupnya saja teman-teman. Langsung gol, mantap sekali ini, langsung oke. Kemudian diputar-putar, mantap. Nah setelah itu pasang 2 buah pindawal dan packing ya teman-teman. Nah packing, nah seperti ini. Nah oke, langsung plug ya teman-teman. Plug, udah mantap. Kemudian langsung pasang baut-bautnya ya. Nah baut-bautnya sudah dipasang, dikencangkan pakai obeng ketok. Pokoknya pakai obeng ketok ya, jebret 2 kali. Yang atas jangan dulu dipasang, nanti sama dinamo starter nyatunya ya. Nah kemudian langsung setel celah klep. Celah klepnya di setel, sesuaikan dengan keinginan saja ya teman-teman, yang in dan yang X, supaya mempercepat waktu. Jadi nggak saya tutorial ataupun video kan teman-teman. Pokoknya teman-teman juga paham cara penyetelan celah klep dari 0,05 sampai dengan 0,010. Penutup bagian bawah kita pasangkan dulu ya teman-teman, yang atas mah jangan. Kenapa? Nanti kita cek jalur oli. Nah sekarang motor sudah hidup ya teman-teman, karburator sudah dipasang, kabel-kabel semua, knalpot sudah dipasang, ini motor sudah hidup teman-teman. Olinya ini sudah ngacar ke atas ya, kita cek gigi 1, 2, 3, 4-nya ini sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman, tidak ada kendala karena pemasangannya sudah benar dan tepat teman-teman. Beda dengan video sebelumnya ada ya proses pembongkaran Shogun R, itu suara mesinnya kasar banget. Nah ini sudah dipasang bodinya teman-teman, udah saya test drive ke Cikijing, mantap sekali, udah saya bawa jauh dan motor sudah kembali normal.